Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, silakan duduk. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kondisi atau keadaan manusia pada akhir zaman yang terambil dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayatnya yang keempat, kalimat yang pertama Bapak Ibu. Baik, kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Suka mengkhianat. Bersama-sama lebih kuat. 1, 2, 3. Suka mengkhianat. Waduh. Rasul Paulus mencirikan lagi lebih spesifik bahwa manusia pada akhir zaman, kondisi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu lebih nanti dipenuhi dengan kehidupan atau karakter yang suka mengkhianat. Mengkhianat itu bagaimana Bapak Ibu? Mengkhianat itu berarti sebenarnya itu merupakan sikap atau sifat yang dilakukan merugikan orang lain, dan sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah kebalikannya atau kebalikan dari faktanya. Dan kemudian orang yang terdekat itu maka dirugikan. Maka orang lain itu bisa saja dalam kondisi menjadi korban. Itu namanya berkhianat. Berkhianat itu bisa dalam konteks adanya hubungan kedekatan antara pelaku dengan korban, tapi bisa juga dalam kondisi yang jauh. Tetapi begitu banyak yang kita lihat, pengkhianatan itu lebih banyak terjadi justru dalam kondisi kedekatan korban dan pelaku. Amin. Jadi ternyata Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan nanti orang suka mengkhianat. Kata suka berarti di mana hobinya, habitnya, ya kan, sangat menyukai pengkhianatan. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah dikhianati? Ada? Pastilah, nggak mungkin nggak ada. Di pekerjaan, di kantor, dunia bisnis, usaha, di mana lagi? Percintaan. Wah, itu apa lagi kan? Makanya ada istilah apa? Pagar makan tanaman. Itu pengkhianatan, saudara. Ya kan? Iya. Sungguh teganya dirimu, ya kan? Itu namanya pengkhianatan. Memang lebih sakit kalau pengkhianatan itu dilakukan oleh orang terdekat, orang yang dekat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya catat di sini, pengkhianatan yang paling terbesar yang pernah dilakukan di dalam Alkitab adalah yang pertama, itu disebabkan faktor uang. Siapa yang lakukan? Yudas Iskariot. Uang, saudara. Jadi ternyata pengkhianatan itu paling besar karena faktor U, bukan faktor usia ya, faktor uang. Karena uang Yudas Iskariot kilap, bukan kilap ya sebenarnya ya, sudah direncanakan. Kenapa saya katakan rencanakan? Dia datang kepada mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, dan kemudian transaksi. Bukannya engkau bersama Yesus? Nanti kami akan berada di posisi ini, di tempat ini, di taman ini. Oke, kasih tahu tempatnya, dan saya nanti waktu orang yang saya cium nanti dialah Yesus, ya kan? Oke, berapa dikasih? 30 keping perak. Karena apa? Karena uang, saudara. Ketika Yesus bersama murid-muridnya di taman, dan kemudian prajurit datang,
Mereka semua sangat ketakutan. Apa yang dilakukan Yudas? Dia mendekat kepada Yesus dan kemudian mencium. Yesus katakan apa? Yudas, apakah dengan ciuman ini engkau mengkhianati aku? Ngeri ya, saudara. Sampai terakhir kalinya pun dia masih mau cium Yesus. Itu ciuman apa ya, saudara? Wah, ciuman pengkhianatan ini. Ciuman maut, saudara. Ciuman pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas demi uang. Yudas manis-manis di hadapan Yesus. Yudas pikir Yesus tidak tahu. Tidak tahu, padahal sudah berapa kali Yesus bernubuat. Waktu mereka berada di meja makan, Yesus katakan apa? Orang yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku, yang akan mengkhianati aku. Waktu Yesus mau cuci tangan, Yudas pun cuci tangan, saudara. Bisa nggak Yudas tarik tangannya? Enggak. Memang itu kondisi di mana Yesus dengan kemahakuasaannya, kemahatauannya, situasi itu pasti terjadi. Ketika Yesus mau cuci tangan, Yudas pun masuk. Lebih baik mana, Bapak Ibu? Lebih baik mana? Yesus itu tidak tahu bahwa Yudas yang berkhianat atau tahu? Kira-kira gimana? Kalau kita, kondisi kita gimana, Bapak Ibu? Kalau kita dikhianati, lebih enak mana? Kita tahu bahwa kita nanti akan dikhianati orang ini atau tidak tahu? Sama-sama aja ya. Dua-duanya jangan. Ya memang kalau boleh nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau tahu menghindar dong, bla 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 yang lain-lain. Kita mungkin banyak berasumsi, wah kalau gua tahu bla 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 bla. Tapi kebanyakan kita karena keterbatasan kita nggak tahu bahwa kita akan dikhianati. Dan kita percaya. Nah, di sini masalahnya. Kita percaya kepada seseorang. Apakah tim kita, mitra usaha, mitra bisnis, teman, sahabat, bla 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 dan sebagainya. Sangat-sangat kita percaya kan? Apalagi pengkhianatan itu berbicara tentang uang yang dalam jumlah nominal yang besar. Waduh, saudara. Amsyong kita. Amsyong. Aduh, kalau jumlah besar gitu kan. Itu rasanya kita, aduh, nih orang gue yang capek kerja, lu berkhianat, lu yang ambil, dasar lu. Kita rasanya geram, saudara. Aduh, dongkol. Bisa saja kita rasanya marah. Kita mungkin bisa saja membawanya kerana hukum kan? Kalau ya kita jujuran, kita manusia biasa kok. Kalau kita rasanya kok ini kok gede nih gitu istilahnya ya. Apalagi menyangkut harta yang besar, kita dikhianati. Ya, omset yang gede kita dikhianati. Wah, kita dibohongi enggak kan gitu contohnya. Berapa omset kita? Ya, cuma 1M. Ya, tapi puji Tuhan lah, iya. Pas ternyata sedikit, wah, bukan 1M, 10M. Wah, berkhianatnya orang. Rasa-rasanya kita dongkol dan malas. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Yesus. Ketika dia dikhianati, dia tidak membalas dengan kejahatan. Amin. Yesus tidak membalas Yudas. Dan bahkan Yesus tahu dia akan dikhianati. Enggak, saudara, dia tak balas. Yesus tahu bahwa pengkhianatan yang dilakukan Yudas justru itu berujung kepada karya kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan pakai peristiwa-peristiwa yang tidak lazim. Itu namanya peristiwa tidak lazim, saudara.
Itu peristiwa nggak lazim. Yudas itu murid Yesus, 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Makan bersama, tidur bersama, jalan bersama. Apalagi 3,5 tahun bersama-sama. Yesus selalu mengasihi mereka, kasih makan selalu bersama. Tapi sungguh teganya dirimu Yudas, ya kan? Tega. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Justru apa yang dilakukan Yudas itu, justru Tuhan pakai dalam bingkai yang besar untuk karya keselamatan Yesus mati di atas kayu salib. Luar biasa, saudara. Ini kalau kita pikirkan itu sebenarnya kita nggak mampu memecahkan hal itu, saudara. Kita hanya tahu apa yang diberitakan oleh Alkitab. Amin. Betapa luar biasanya karya Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Yesus. Kita hidup di dunia akhir zaman ini. Manusia akhir zaman, firman Tuhan sudah jelaskan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup menurut cara dunia? Apakah kita balas mereka? Kalau begitu, apa bedanya kita dengan mereka? Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk meneladani Yesus, bukan meneladani dunia. Amin. Karena Yesus sekalipun dia dikhianati orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, Yesus mengasihi Yudas enggak? Mengasihi, Bapak Ibu. Walaupun dia tahu Yudas itu jahat, walaupun dia tahu Yudas itu suka mencuri uang kas mereka, kan Yudas itu bendahara. Dia tahu, Yesus tahu, di dalam Alkitab pun dikatakan Yudas ini adalah seorang bendahara yang menyimpan dan tapi suka mengentit dan mencuri uang mereka. Alkitab katakan, memang ini kelemahan Yudas ini. Suka curi-curi. Kadang-kadang Yesus dan murid-muridnya udah kelaparan. Jangan-jangan ada di kantong Yudas, kan gitu. Aduh, bahaya Yudas ini. Tega benar. Tapi Yesus mengasihi Yudas. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan lagi bagaimana cara kita anak Tuhan hidup di dunia akhir zaman ini. Amin. Kita harus meneladani Yesus sekalipun dikhianati dan bahkan mati di atas kayu salib. Tapi Yesus tetap mengasihi dan tidak membalas Yudas. Tidak ada satu kata pun atau satu perbuatan pun yang membuat Yudas itu terpojokan, enggak ada. Bahkan Yesus katakan, Yudas, apakah dengan iman ini engkau mengkhianati? Wow. Rasa-rasanya kita, saudara, kalau orang yang mengasihi kita, terus kita juga sering kayak Yesus tuh, seluruh hidupnya dia kasih ya. Contoh kalau kita bersahabat dengan orang gitu, terus dia kasihi kita, sangat baik kepada kita, tega nggak kita mengkhianati? Kayaknya nggak tega ya. Rasa-rasanya, janganlah, baik banget. Nah itu normal, dalam taraf masih normal. Kan dia baik, masa kita hianati? Nah orang yang nggak normal itu abnormal. Udah teman baiknya sendiri pun dihianati, itu abnormal, saudara. Banyak. Jadi kalau ada saudara pernah dihianati teman baik, itu abnormal, itu nggak normal. Iya, saudara. Nah, tetapi yang luar biasa, sekalipun kita dihianati, tapi kita melalui Yesus dan tetap mengasihi Dia, itu luar biasa. Amin. Luar biasa. Nah, yang pertama saudara dikasih Tuhan kita pelajari di sini. Ya, sekalipun dunia suka berkhianat, tetapi anak Tuhan mengambil tindakan untuk mengasihi mereka dan jangan berbuat khianat. Amin, Bapak Ibu. Tapi nyatanya yang berkhianat itu anak Tuhan sendiri. Ya iya, memang. Kok bisa ya? Bisa. Itu namanya orang Kristen anak Tuhan, memang ya, tapi gimana ya, masih mengandalkan kedagingannya, saudara. Saya punya pengalaman sesama pelayan Tuhan juga dihianati. Tapi apakah
kita balas dia, ya marah sih marah juga saudara. Marah sih marah, cuman gimana ya gitu. Mau main cara dunia, udah nggak zamannya lagi kan? Nggak zamannya lagi saudara. Memang masalah uang. Masalah uang itu kadang-kadang, aduh gimana ya? Mau pendeta, hamba Tuhan pun kadang-kadang kalau kilap itu tergelincir saudara. Jadi jangan heran, ya, kalau bapak ibu juga punya teman, sama-sama orang Kristen pak, sama-sama juga sih. Kok dia hianati saya? Saya juga pernah mengalami. Sama juga. Kesel juga sih, aduh ini gimana sih? Aduh, rasanya saya kesel banget. Aduh, katanya begini-begini. Ternyata ya ampun, ada yang ngomong. Saya uji lagi, betul saudara. Waduh, saya bilang. Ya artinya ya saya masih jangan sampai hanya dengar satu orang kan? Iya. Ada yang ngomong. Benar. Oh, nanti kamu bohong. Kamu bohong, awas lo kamu. Nanti saya selidiki kamu loh. Enggak pak, benar pak. Awas ya. Tanya lagi. Iya pak, sama. Terus sama. Waduh. Ini ya udah kita tanya beberapa orang begitu saudara. Dan waktu kita lihat, oh gitu. Itu pengkhianatan. Nah, itu gimana sih? Nah, ini yang saya maksud. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan tergelincir di sana. Ini yang disebut bergelincir. Kita tahu kebenaran, tetapi kita lakukan, nah ini tergelincir. Karena apa? Karena uang. Firman Tuhan bilang apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ini hati-hati saudara. Karena ada orang falsafah bilang, ya, titip perkataan ditambahi. Kita kalau titip pesan bisa ditambahin. Kalau titip uang bisa dikurangi. Mungkin nggak kalau titip uang ditambahin? Nggak mau, paling pas. Nih gua nitip duit jangan sampai penuh. Paling standarnya pas segitu, ya. Dan kemungkinan besar bisa berkurang, ya kan? Iya. Tapi kalau titip perkataan tambah-tambahin, gitu. Mana ada orang ya? Ada sih ada. Ada juga saudara. Kita dapat berkat, ternyata ditambahin lagi. Ada kok. Baru bulan lalu kita STT puji Tuhan dapat berkat. Ya, diberkati oleh hamba Tuhan dari Korea, laptop. Ya, enggak uang sih, laptop. Tapi puji Tuhan, 8 laptop dipakai oleh anak-anak mahasiswa. Dan itu dititip dari timnya dari Korea juga. Saya WA, saya nggak minta padahal, nggak minta saudara. Ya, tapi karena biasa membantu beras ya, puji Tuhan membantu beras kampus. Terus dia tanya, anak mahasiswa, ada berapa yang tidak punya laptop? Saya sampaikan. Ya nggak mungkin semuanya kan, 60 laptop tambah PKL yang berapa orang? 30 ya. Nggak mungkin 90 laptop kan, itu udah berapa ratus juta gitu. Ya dikasih 8, puji Tuhan gitu kan. Ya, itu artinya apa? Ada juga orang-orang yang memang dititip gitu, dititip berkat dan sampai, ya puji Tuhan. Nah ini yang harus kita, kalau kita itu jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar dari karakter kita sebagai karakter Kristus. Amin. Yang kedua, tadi pertama saudara apa? Karena uang saudara, banyak orang berkhianat. Yang kedua, kenapa orang berkhianat? Kekuasaan. Tadi karena uang, sekarang kekuasaan. Apa yang terjadi antara Daud dan Absalom anaknya? Saudara, Absalom ini anaknya Daud. Daud ini banyak juga istrinya. Ya maklum pada masa kerajaan. Jangan dicoba sampai sekarang ya, nggak boleh. Masa kerajaan raja ya begitu saudara. Setiap kunjungan dia mau. Ya. Dia ke daerah lagi dia mau ya dikasih. Memang itu gaya hidup zaman dulu saudara. Dan Daud itu banyak istrinya. Dan kemudian ada lagi anaknya yang bernama Amnon. Ya. Itu dari ayah yang berbeda. Absalom
dari ibu yang berbeda, bukan ayah maaf ya, ibu, istri Daud, Amnon. Amnon ini saudara perempuannya Tamar. Absalom ini menyukai Tamar. Beda ibu, tapi masih satu ayah, yaitu siapa? Daud. Saking cantiknya Tamar, cantik banget, Alkitab katakan loh. Ya, tapi saya yakin, saudara, lagi kalau orang Israel gitu kan, ada pun Tamar cantik, rambutnya hitam, cantik, wah udah itu pasti cantik banget, bener pasti cantik banget. Saking cantiknya, ya terbalik ya, maaf, Absalom itu saudara Tamar, saya yang salah. Amnon ini suka kepada Tamar. Ya. Amnon suka kepada Tamar dan Tamar katakan apa? Tidak, kita bersaudara, kita satu ayah. Amnon gak peduli perkosa. Absalom marah sekali. Tahun berikutnya, bayangkan loh, setahun dipendam saudara. Kemudian dia buat acara keluarga, dia undang semua saudara-saudaranya. Semua saudara-saudara Amnon yang datang dibunuh oleh Absalom. Habis semua. Karena Amnon perkosa adiknya. Tidak cukup sampai di situ. Absalom haus kekuasaan. Apa yang dilakukan Absalom? Berkhianat kepada Daud. Dia incar kursi kerajaan. Pada awalnya sih baik Absalom, tapi lama-lama kelihatan kejahatannya. Dia incar kursi kerajaan Daud. Dia kumpulkan orang-orang Israel yang pada akhirnya menentang Daud. Daud kumpulkan seluruh prajuritnya. Daud katakan, tolong nanti ketika ada peperangan, jangan bunuh anak muda itu, karena dia anakku. Apa yang terjadi saudara? Ketika terjadi peperangan yang hebat sekali, pesan Daud paling jangan bunuh. Tapi ternyata panglima kerajaan, panglima Daud itu geram sekali ya kepada Absalom. Bunuh dia, mati. Daud sangat sedih karena kematian anaknya. Ya bagaimanapun juga tetap dia anaknya. Nah saudara-saudara, kondisi apa yang dialami Daud itu luar biasa saudara. Ada satu peristiwa lagi yang luar biasa, kejahatan yang dilakukan oleh Absalom. Apa itu? Waktu Absalom mau menggempur kerajaan Daud, maka Daud melarikan diri bersama seluruh isi kerajaan. Dia lari, tetapi yang tinggal ada istri dan gundik-gundiknya Daud. Apa yang dilakukan Absalom? Wah, kalau Bapak Ibu baca itu ceritanya bisa buat jadi film. Absalom katakan dia dengar nasihat dari Ahitofel. Dia katakan, perintahkan seluruh prajuritmu, taruh tenda di atas istana Daud ayahmu, kumpulkan gundik-gundik ayahmu dan setubuhi mereka semuanya. Waduh, luar biasa apa yang dilakukan Absalom. Hendak merebut kerajaan ayahnya, mensetubuhi gundik-gundik ayah, itu kan mengerikan saudara. Dia setubuhi semuanya di depan mata bangsa Israel. Mengerikan apa yang dilakukan Absalom. Walaupun demikian, apakah Daud membenci Absalom? Tidak. Nah, ini kita belajar saudara. Luar biasa Daud. Ya nggak gampang ya Bapak Ibu. Ini nggak gampang. Satu sisi Daud itu, ya dia ayahnya, tapi ini anaknya loh. Anaknya yang hendak membunuhnya, sudah dikejar loh Daud. Anaknya yang mengambil gundik-gundiknya, hendak merebut kerajaannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu kalau itu suatu ketika terjadi ya jangan kan. Kalau itu terjadi, tapi kadang-kadang kan kita bisa lihat realita juga kan. Anak, ya kan, karena dia benci ayahnya, dia ingin rebut harta ayahnya, itu banyak juga saudara. Banyak terjadi. Saya nggak tahu itu luar biasa. Oh iya pernah tuh. Ya bahkan ini dalam gereja itu 5 tahun lalu saudara. Perebutan
gereja yang sangat besar, saya tidak akan sebutkan namanya. Itu terjadi. Pak Paulus pun pernah mengkhotbahkannya. Itu terjadi, saudara. Daerah Jawa sana. Itu gereja yang gede, ribuan jemaatnya, saudara. Kalau saya sebut, saudara pasti kenal, tapi nggak perlu. Itu nggak perlu disebutkan. Ini hanya dibuat contoh, dan kita tidak sedang mengumbar aib orang, kan? Hanya sebagai contoh. Apa yang terjadi, saudara? Pendeta ini luar biasa dipakai Tuhan, besar, jemaatnya ribuan, dan bahkan itu stadiumnya gede, saudara. Itu gerejanya besar banget, saudara. Anaknya sendiri, itu anaknya cewek, dengan suaminya, mantunya, rebutan harta. Asetnya gede sekali, saudara, besar sekali, sampai berapa triliun ya. Itu kalau di searching aja di internet kan nggak pernah hilang ya. Jejak rekam di internet, di YouTube tuh ada, saudara. Pokoknya kalau sudah dimasukkan, udah masuk ya. Kalau nggak dihapus, nggak bakal hilang. Itu ada, saudara. Anak dan mantunya mengumpulkan sampai ratusan hakim. Ratusan hakim. Ratusan hakim untuk menggugat ayahnya. Ayahnya sendiri, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya lepas. Kalau nggak salah setahun lalu, 2 tahun lalu ayahnya sudah meninggal. Pendeta senior, saudara. Dilepas. Wah, itu heboh, ngeri sekali, saudara. Bayangkan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi kita belajar dari Daud. Apa yang dilakukan Daud? Pengkhianatan yang dilakukan anaknya Absalom. Daud tidak balas. Daud tidak mau membunuh anaknya. Apakah Daud bisa bunuh? Dapat, dan pada akhirnya memang prajuritnya yang bunuh. Karena Daud tetap mengasihi. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini menjadi contoh bagi kita bahwa ketika pengkhianatan itu terjadi, kenapa? Karena kekuasaan, jabatan dalam dunia kerja itu sering, saudara. Oh, sering. Saya dulu waktu di Surabaya, waduh, itu luar biasa, saudara. Waktu di Surabaya itu perintisan gereja itu di mall. Bukan, maaf, di hotel. Kalau Bapak Ibu pernah dengar itu Hotel Garden Palace. Itu hotel bintang 5 ya. Itu merintis gereja di sana. Ya, merintis. Dan saya tinggal di Pastori. Di Pastori ini, nah inilah, uniknya nih, Di Pastori itu adiknya yang merintis gereja. Nah, saya ikut merintis kakaknya, kokonya di hotel. Tapi saya itu tinggal di Pastori, tapi di lantai 2. Lantai 1 adiknya, pendeta juga. Dan terjadi persaingan. Saya nggak tahu. Itu masa lalu mereka, tetapi waktu saya masuk itu udah begitu. Udah sangat panas, saudara. Sama-sama pendeta. Suatu saat malam minggu saya waktu itu libur ya. Dan di Pastori duduk-duduk gitu kan. Wah, enak lah, duduk santai, capek ya. Tiba-tiba mereka sedang ada persekutuan di lantai 1. Saya di depan ruko ya, duduk gitu. Saya dipanggil lah, karena nggak ada yang main musik kan. Kak, main gitar dong. Oh iya. Emang mana main musiknya? Nggak ada, nggak datang. Oh, ya udah terserah sih. Saya main gitar lah. Dengan tulus dan lugunya membantu pelayanan. Puji Tuhan. Nggak mengharap apa-apa. Dan memang nggak dikasih apa-apa. Main musik. Besoknya, saudara, ada yang ngomong. Nah lu, itu kan Kak Jun itu kan pengerja lu. Kok dia bantuin adik lu? Saya bilang, kok begini? Waduh, besoknya saya habis dimarahin. Ya, pendeta yang saya ikut merintis itu, kamu gimana sih? Kenapa kamu bantuin? Kenapa kamu bantuin? Ini kan pelayanan dalam hati saya. Kok masa bantuin nggak bisa? Ini prinsipnya udah miring, gimana sih dalam hati saya? Ya, saya bilang, waktu itu Pak, saya duduk di depan ruko. Lagi libur kan malam-malam. Mereka lagi ibadah, nggak ada yang main musik, nggak ada yang main gitar. Mereka minta tolong sama saya.
Iya harusnya kamu jangan mau. Loh, kok jangan mau? Nggak ngerti saya, saudara. Apa saya yang terlalu bego, bodoh, tulus, atau dia yang jahat gitu? Saudara yang menilai. Loh, kok nggak bisa dibantu? Gimana sih dalam hati saya? Saya dulu juga orang jahat, tapi nggak mau kayak gitu jahat-jahat amat begitulah, udah bertobat dalam hati saya. Ya dulu aja begitu, ya dulu boleh lah. Ini kok sekarang udah pelayanan masih begitu dalam hati saya. Iya, tapi kau jangan bantu dia. Jangan bantu pelayanan adikku. Loh. Waduh, saya bilang, waduh ini kok begini pendeta atau pendekar nih orang? Serius saudara. Waktu dengar itu saya nggak paham betul. Nggak ngerti saya. Orang saya kan saya lagi santai-santai bantu gitu. Sama lah saudara. Kalau misalnya Silius di depan ada butuh pelayan, kita kasih nggak kalau pas call? Kasih pelayan aja loh. Di itu juga pelayan. Ini kan gitu kan. Sama-sama pelayanan kok. Hello, emang ini mau bersaing duit? Enggak. Ternyata, aduh saya bilang, ada yang iri, aduh. Saya selidikin, bisa ya. Ternyata ada, waduh, ada dalam intik kalau saya nggak. Saya bilang. Saudara-saudara yang begitu-gitu sering juga masuk ke gereja. Jangan jauhi. Cukuplah masa lalu kita. Masa lalu kita pernah lakukan itu, ya. Stoplah. Ngapain sih dibawa ke gereja? Malu sama Tuhan, amin. Malu Tuhan itu, gitu. Kayak kita, aduh gimana ya? Rasanya, aduh Tuhan. Gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Daud, sekalipun dia dikhianati, kerajaannya mau diambil, dan bahkan dirinya mau dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Dia dikhianati oleh anaknya Absalom, tapi dia tetap mengasihi Absalom. Ketika Absalom mati di tangan prajuritnya, panglimanya, dia nangis. Dia sangat sedih. Dan pada akhirnya prajurit itu yang membunuh anaknya itu dibunuh oleh Daud. Kuperintahkan kepadamu, jangan bunuh dia, tapi engkau membunuhnya. Yang pertama, prajuritnya tidak taat pada perintah raja. Bapak Ibu, pada zaman kerajaan, waduh, kalau tidak tunduk pada satu titah raja satu aja, waduh, mati saudara. Memang begitu pada prinsipnya dulu. Tapi Daud menampilkan sesuatu yang berbeda dan tetap mengasihi Absalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, apa sih yang bisa menjadi faktor adanya pengkhianatan? Iri hati, saudara. Yang pertama tadi uang, yang kedua kekuasaan, jabatan, yang ketiga iri hati. Nah, saudara, iri hati itu bagaimana sih? Iri hati itu adalah timbul karena melihat kondisi orang lain yang lebih. Itu sebenarnya iri hati. Saudara kan tidak akan mungkin iri kepada orang yang nggak pakai celana di depan taman kencana kan? Ada itu ya, yang depan gerbang tuh kan? Ngopi, main catur. Kita bisa iri. Ngapain iri? Masa, gua iri sama lu. Orang gila bilang, bego lu, lu iri sama gue. Lu iri, lu udah mari sini sama-sama buka celana. Kan prinsipnya begitu, saudara. Ya. Iri hati itu kenapa? Karena melihat orang yang lebih. Ya. Ingin sama, belum bisa. Tapi hati dongkol, kok dia lebih, itu bisa jadi mengkhianati. Berkhianat itu bisa jadi karena iri hati. Dia lihat orang lain tuh, waduh, ini orang kok sukses ya. Firman Tuhan ada itu katakan, apa? Harusnya apa? Berbahagialah dengan orang yang berbahagia, atau bersukacitalah dengan orang yang bersuka. Menangislah bersama orang yang menangis. Jadi prinsip firman Tuhan itu kalau saudara kita sedang berbahagia, kita ikut bahagia, bukan iri. Jangan. Dan ketika dia berbahagia, diberkati Tuhan, kita katakan selamat. Engkau sedang diberkati Tuhan. Terus berharap, berdoa kepada Tuhan. Terus sukses. Itu yang
yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Amin. Tapi kalau kita lihat, kita iri. Ini coba periksa, jangan nggak beres kita. Jangan kita nggak beres. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan sedih melihat orang bersuka cita. Jangan bersuka cita melihat orang sedih. Atau ada istilah lain itu. Jangan apa? Ya, sebaliknya. Harusnya ketika kita melihat orang diberkati Tuhan, atau siapapun dia, pada awalnya kita masuk sama-sama di perusahaan, ya, masuk dari nol sama-sama. Pada akhirnya Tuhan angkat teman kita lebih dari kita. Itu banyak terjadi begitu, saudara. Banyak. Daud begitu. Daud bersama saudara-saudaranya, 7 saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya, abang-abangnya itu sudah jadi prajurit yang hebat. Sedangkan Daud masih nganggep embek. Tetapi datang firman Tuhan kepada Nabi Samuel. Anak Isai akan menjadi raja menggantikan Saul. Samuel lihat, wah ini enggak. Ternyata kepada Daud, saudara. Saudara-saudaranya dongkol banget. Ini kok anak kecil yang jadi raja gitu. Nah, saudara-saudara, itu bisa terjadi di antara kita. Sama-sama baru memulai karir, tetapi ada orang yang dipercayakan Tuhan lebih. Apakah kita harus iri dan kemudian sikap? Nah, ini hianat. Kita buat drama untuk menghancurkannya. Wah, ini repot. Harusnya apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita mensyukuri karena Tuhan sedang memberkati dia. Yang kedua, kita pelajari. Ini Tuhan berkati dia. Apa sih? Oh, ternyata ketika teman saya ini bekerja, waktu orang lain pada istirahat, dia tetap bekerja terus rajin. Itu contohnya. Dia sangat ulet. Sabtu kita liburan, dia kerja. Nah, Minggu kita liburan, dia kerja. Pasti itu semua. Itulah yang membuat berkat Tuhan mengalir. Nah, kalau kita prinsipnya begitu, sebagai anak Tuhan, ini positif bagus sekali, saudara. Kita pelajari dan kemudian kita contoh, kita pun ikut diberkati Tuhan. Amin. Iya dong. Kita belajar, saudara, dari orang-orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Kita lihat, oh iya, uletnya, kerajinannya, semangatnya, doanya kepada Tuhan. Oh, ini kuncinya. Waktu kita lakukan itu, kita pun diberkati Tuhan. Sama-sama diberkati. Ini prinsip anak-anak Tuhan yang harus kita senantiasa pakai pada zaman akhir ini. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama, hindari pengkhianatan karena uang. Hindari pengkhianatan karena jabatan, kekuasaan. Yang ketiga, hindari khianat karena iri hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita teladani Tuhan Yesus. Kita teladani Daud dan kita teladani hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.